Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai demo program eh, dari Soskos yang telah kami kerjakan sebelumnya. Untuk itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asfi Minani dengan NPM 20081010013. Perkenalkan, nama saya Ferry Almas Aryansyah dengan NPM 20081011010017. Perkenalkan, nama saya Maurisa Arimbi Putri, NPM 1908 1010192. Nah, di sini saya akan menjelaskan view mengenai fitur pengajuan proposal dengan di sini nama filenya itu form proposal.php. Nah, di sini pada awalnya yaitu ada H1 untuk tambah pengajuan atau judul dari halamannya pada eh, tampilan websitenya. Kemudian di sini ada session untuk usernya. Kemudian ke bawah di sini ada form. Nah, di sini untuk formnya ini menggunakan metode post. Untuk actionnya ke menggunakan base URL admin proses proposal. Di sini sudah di set untuk approach-nya. Kemudian menggunakan type multipart form data. Kenapa menggunakan ini? Yaitu untuk karena akan mengupload file proposalnya. Kemudian di sini isi formnya terdapat nama kegiatan, kemudian dengan tab teks, dengan name kegiatan, dan kemudian ID-nya. Dengan placeholder-nya dan nama kegiatan. Dan selain nama kegiatan ada tanggal pengajuan, dengan type-nya itu date, kemudian name-nya ini, dan placeholder-nya ini. Kemudian selain itu ada ketua pelaksana, kemudian ada deskripsi, kemudian di sini ada upload berkas. Nah, upload berkas ini untuk usernya ini memasukkan atau mengupload berkas pendukung yaitu berupa file proposal dan di sini akan diminta nantinya eh, berupa formatnya itu file PDF dengan name berkas. Kemudian ini ada tanggal mulai kegiatan dan tanggal selesai kegiatan. Dan ada submit. Nah, untuk menjalankan ini membutuhkan controller dan juga model untuk menghubungkan ke database-nya. Untuk modelnya ini menggunakan model upload proposal, upload form. Model upload proposal dengan ini fungsinya itu upload form untuk menghubungkan dengan database-nya. Ke database-nya namanya proposal. Sesuai dengan yang diinputkan pada form tadi, yaitu nama kegiatan, tanggal, dan lain-lain. Kemudian untuk controllernya, di sini terdapat pada controller dashboard dengan fungsinya ini menggunakan public function proses upload form. Sebenarnya ini su- sudah di sudah di set di rows-nya sehingga tidak dashboard slash proses upload form tadi itu untuk rows-nya itu ini sudah diganti menjadi admin proses proposal untuk memproses proposalnya. Kembali ke fungsinya. Nah, di sini ada config upload page untuk tempat penyimpanannya yaitu di folder asset upload. Kemudian tipe yang seperti sudah saya jelaskan tadi yaitu filenya yang diizinkan hanya PDF. Selain itu tidak bisa. Jika iseng mengupload gambar juga tidak bisa. Dan untuk max file name-nya ada dan juga ada encrypt name. Kemudian di sini untuk
if this upload to upload berkas, berkas ini itu jika ada name berkasnya tadi atau ada berkas file yang diupload, maka akan mengupload data terlebih dahulu di sini. Kemudian dengan data date-nya, nah, itu eh, pada saat itu juga, pada saat proses pengupload itu juga. Kemudian statusnya itu di-set menjadi proses. Kenapa? Karena kegiatan yang masuk itu akan eh, form yang masuk atau proposal yang masuk itu akan akan dimasukkan ke kegiatan yang masuk terlebih dahulu. Jadi belum dilakukan pemeriksaan oleh admin. Jadi statusnya akan menjadi proses. Dan di sini ada username-nya. Ini berdasarkan sessionnya itu username-nya siapa. Kemudian ada nama kegiatan, tanggal pengajuan, bentuk pelaksana, deskripsi berkas file. Ini berdasarkan file data di sini. Berdasarkan nama filenya tadi. Dan akan dienkripsi biasanya. Kemudian ada tanggal mulai dan tanggal selesainya yang diinputkan oleh user. Dan ini di sini akan mengakses model dari upload proposal. Jika sudah selesai akan redirect ke admin home. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu indeks atau tampilan indeks atau tampilan yang ditampilkan jika kita mengakses admin. Nah, nantinya di sini ada card, ada 3 card yaitu kegiatan masuk dan kegiatan diterima, kemudian ada kegiatan ditolak. Kenapa kami memberikan card ini? Karena agar admin itu dapat mengetahui secara cepat. Jadi tidak perlu masuk ke eh, ke sidebar-nya terlebih dahulu atau ke menu kegiatan masuk, kegiatan diterima, dan juga kegiatan ditolak. Jadi melalui card ini nanti akan dihitung eh, kegiatan yang masuk itu ada berapa, kemudian kegiatan yang diterima itu ada berapa, kemudian kegiatan yang ditolak itu ada berapa, seperti itu. Dan lanjut ke untuk fitur kegiatan diterima. Nah, di sini untuk fitur kegiatan diterima terdapat form untuk formnya ini untuk melakukan pencarian kegiatan yang telah diterima. Jadi nanti kegiatan yang masuk itu kan ada banyak ya. Jadi si admin ini bisa melakukan pencarian untuk kegiatan yang telah diterima itu apa saja. Menggunakan ini actionnya ke controller admin dengan function kegiatan diterima. Ini root sudah diubah. Sebenarnya itu ada untuk controllernya dashboard dan fungsinya kegiatan diterima. Di sini sudah diubah di rows-nya. Di sini untuk rows-nya dashboard kegiatan diterima menjadi admin kegiatan diterima. Nah, di sini akan menampilkan di detail page-nya yaitu kegiatan diterima, kemudian usernya yaitu sessionnya, yaitu admin yang login itu siapa. Kemudian di sini ada keyword untuk melakukan pencarian. Dan di sini jika keywordnya itu kosong, maka akan tetap menampilkan halaman atau halamannya. Kemudian jika keywordnya itu
eh, jika dimasukkan apa namanya keyword atau dilakukan pencarian, maka akan menampilkan adminnya, kemudian datanya itu data yang diterima saja atau data yang dicari itu. Kemudian kembali ke view-nya. Nah, di sini selain ada tempat apa form pencarian, di sini ada tabel untuk menampilkan data kegiatan yang telah diterima. Untuk data-datanya seperti nama kegiatan, atau pelaksanaan siapa, pengajuan, itu tanggal berapa, kemudian ada deskripsi, mulai, selesai, status, kemudian ada opsi. Nah, di sini eh, untuk eh, untuk opsinya itu ada nah di sini untuk opsinya yaitu yang pertama ada untuk melihat proposalnya yang akan mengambil ke file aset, folder aset, kemudian berkasnya. Kemudian selain itu ada, oh ya, untuk kegiatan diterima hanya itu, hanya hanya opsinya untuk melihat proposalnya yang sudah diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Yang pertama yaitu kegiatan ditolak. Pada kegiatan ditolak ini, susunannya adalah seperti ini. Di sini kami menggunakan library di dalam pempet admin untuk kegiatan ditolak ini, dan ada di dalam function disk kegiatan ditolak. Kemudian library-nya ini memanggil layout admin sebagai template yang kami gunakan untuk kode-kode yang view-nya itu hampir mirip dan menggunakan struktur yang sama. Nah, di dalam kegiatan tolak ini ada search bar untuk mencari kegiatan yang ditolak, kemudian ada tabel. Tabelnya ini berisi nomor, nama kegiatan, ketua pelaksana, pengajuan, deskripsi, mulai, selesai, status, dan opsi atau action yang dapat dilakukan. Kemudian pada bagian dalam tabelnya itu ada uh, ini code-code untuk memanggil data-data yang ada di dalam database untuk memunculkan data-data tersebut. Kemudian actionnya itu adalah melihat proposal yang telah ditolak. Kemudian di bagian bawah sendiri ada untuk halaman, berpindah halaman. Setelah itu di bagian controllernya untuk kegiatan ditolak, ini hanya akan dimunculkan yang statusnya tolak, karena ini merupakan kegiatan-kegiatan yang ditolak. Nah, kemudian ini adalah tampilan untuk halaman kegiatan ditolak. Ada nomor, nama kegiatan, ketua pelaksana, pengajuan, deskripsi, mulai, selesai, status, dan opsi untuk melihat. Jadi ini dapat melihat dokumennya yang telah dikirimkan. Setelah itu masuk ke dalam kegiatan masuk. Untuk kegiatan masuk ini sama seperti kegiatan ditolak, strukturnya hanya saja function yang ditampilkan beda untuk memanggil view-nya ini di library adminnya. Nah, untuk ini juga yang berbeda adalah search-nya itu untuk kegiatan masuk. Untuk tabel-tabelnya sendiri sama, ada nomor hingga status, kemudian ada aksi atau option juga. Nah, yang membedakan ini untuk optionnya, option yang dapat dilakukan oleh admin adalah lihat, tolak, dan terima. Karena untuk kegiatan yang masuk ini adalah kegiatan yang baru masuk, sehingga admin dapat memutuskan untuk melakukan penolakan atau penerimaan terhadap proposal yang masuk. Itu untuk controllernya sendiri. Kalau misalkan yang masuk ini itu di get all, jadi kami memanggil seluruh data yang ada pada database untuk dimunculkan ke dalam tabel kegiatan masuk. Untuk tampilan page-nya itu seperti ini, kegiatan masuk, ada opsinya, lihat,
tolak dan terima seperti ini. Lalu selanjutnya ada list user atau daftar user. List user ini berisi sama strukturnya, yaitu ada search bar, kemudian ada tabel. Nah, yang membedakan adalah tabelnya ini adalah tabel untuk memunculkan daftar user-user yang ada atau yang menggunakan aplikasi ini. Jadi ada nomor, nama, username, email, akses user, dan action. Nah, untuk actionnya sendiri itu ada dua, yaitu untuk update dan delete user. Seperti itu. Nah, untuk controllernya sendiri pada list user ini, kami memanggil seluruh data user untuk dimunculkan ke dalam halaman list user. Nah, kemudian untuk tampilan daftar usernya seperti ini, jadi kami dapat melakukan update dan delete data. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tambah user. Nah, ini digunakan untuk admin dapat menambahkan user, baik itu admin juga atau sebagai user aksesnya. Jadi di sini ada sebuah form untuk mengisi data-data yang dibutuhkan. Data-data yang dibutuhkan yaitu nama, username, email, password, dan role. Role-nya akan dijadikan sebagai admin atau user. Kemudian ada button tambah user untuk menambah data-data yang telah dimasukkan ke dalam database. Nah, untuk controllernya sendiri ada di tambah user. Ini kami menggunakan template admin juga seperti itu. Kemudian modelnya ada di sini. Jadi menggunakan function add user, kemudian insert ke dalam database seperti itu. Lalu untuk tampilannya seperti ini. Jadi ada form untuk nama, username, email, password, dan role. Role-nya ini ada admin, ada user. Kemudian dapat ditambahkan ke dalam database. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya adalah yaitu, nah, untuk selanjutnya adalah mengenai user yang dimana di usernya itu nanti dia berisi dashboard. Yang pertama ada dashboard itu buat ngejelasin apa sih si Cisco itu. Jadi Cisco itu di sini akan menjelasin Cisco yaitu sebuah aplikasi yang mengajukan proposal bagi para UKM di UPN Jawa Timur. Kayak gitu sih. Selanjutnya ada jadwal. Di sini, ah sebelum jadwal, maaf, sebelum jadwal, kita ke pengajuan. Jadi, di pengajuan, nanti kalau kita udah daftar, nah kita bisa buat, nah, untuk itu kita bisa klik tambah pengajuan. Nah, kalau udah diklik, dia akan masuk ke form pengajuan. Nah, di form pengajuan ini, dia akan mengisi apa akan masukkan data dengan metode post dengan nanti dashboard itu ada form proposal, lalu nanti di isiannya yang diisi adalah ada kan, kalau ada tanggal tanggal tua, diskusi, terus berkas. Kalau ada tanggal pimpinan, ada tanggal selesai kegiatan, dan nanti bisa disubmit. Setelah melakukan pengajuan, ini kan di sini ada upload proposal, upload berkasnya, oh masuk, oh model. Jadi kalau di model itu dia bakal ngikutin kegiatan kita dan bakal di-upload lalu dimasukkan dalam database yang udah kami sediakan sebelumnya. Jadi ada database user yang buat administrasi, terus ada database yang buat kami sendiri. Jadi kita buat kayak apa ya, bukan kayak penyimpanan sendiri itu buat masukinnya.
Oh iya, yang tadi kan yang proposal. Lalu untuk proposalnya sendiri, itu dia akan masuk dan dia bakal masuk menyesuaikan dari tanggalnya ya. Kayak gitu. Lalu di proposal itu sendiri dia bakal eh, istilahnya lagi istilahnya itu dia dapat bakal mengcounting data yang masuk. Setelah di counting dia tuh bakal masuk di status. Jadi setelah kita upload setelah di-upload itu dia bakal masuk ke status. Nah, untuk status sendiri nantinya ini kan dia setelah kita ngupload proposal, kita kan masuk masuk ke status. Nah, nantinya tuh ada status yang namanya diproses, terus ditolak dan diterima. Nah, kalau masih diproses dia bakal masuk ke login yang admin. Nah, yang nanti akan dijelaskan atau yang sudah dijelaskan, lalu nanti semua itu bakal data-data yang masuk itu nantinya bakal ada perulangan buat dari awalnya dari ke apa ke pengajuan lalu masuk ke statusnya memakai perangan for each. Jadi nanti setiap berkas yang nanti di submit itu dia bakal melakukan perangan buat apa buat ituin datanya buat isi datanya kayak gitu. Setelah status di sini di dalam status juga nantinya itu ada pagination itu. Nah, nanti kalau adminnya udah isinya ada pasien ya nantinya kalau adminnya itu udah nggak ACC nanti dia tuh bakal ngasih status gitu. Dia bakal ngasih status dari apa dari awalnya kayak proses langsung bisa diterima atau kayak gitu kan. Itu lalu dan juga buat proposalnya itu kan kita udah ngirim file udah masuk nah itu juga bisa disimpan dan bisa dilihat sesuai apa kayak di Google Doc kayak di PDF kayak gitu sih. Nah, dan kemarin yaitu mengenai proposal. Di sini yang saya jelaskan yaitu mengenai fitur login jika tetap kepada user maupun kepada admin dan user yang ada uh, yang pertama ya loginnya terlogin buatannya yaitu biasa kita menggunakan username dan password kemudian tombol login dan jika tidak punya akun akan mendaftar mengenai untuk mencet ref URL di dengan model kemudian dengan dapat database mengenai username password jadi ada email username password nama dan di database ini namanya yaitu model AUN AUN karena di sini nanti kalau dan dapat ini itu ada blog saya ulang lagi blog nanti akan via username password dan sambungannya ke
Kemudian untuk kontrolnya sendiri ya, ya benar akan meload template dan mengolah timeout tadi. Ini jika benar akan mengarah ke view admin room, mana ini nanti akan menampilkan room dari adminnya. Fungsinya prosesnya yaitu ini dan username password akses, yang jika benar akan masuk view admin room, jika dia salah akan kembali, dan ini merupakan function dari logoutnya. Dan untuk backupnya sendiri, yang pertama ini yaitu backup adminnya, dan ada nama, username, dan email, dan password, kemudian aksesnya berupa admin, dan submit akun. Ini merupakan backup yang ada di form yang biasanya ada di halaman depan itu, akses ke menu utama dari admin ataupun user. Dan untuk kontrolnya sendiri ini sama seperti login tadi, dengan menggunakan model database layout dan template admin. Dan ini menggunakan email, username, password, nama, dan akses. Kemudian ini ada pesan username-nya sama, maka bisa gunakan kembali lagi untuk backup lagi. Kemudian yang ketiga ya backup pada user. Jadi backup kepada ini tempatnya di menu user sendiri. Ketika sudah login dan di user nanti kan ada backup user ini. Jadi sama, katanya ini sudah di dalam fiturnya, mana nanti akan ada sama, nama, username, email, dan password. Aksesnya yaitu read only ini dalam artian tidak bisa diganti atau hanya bisa dibaca. Kemudian untuk kontrolnya sendiri ini di sini sama, dan menurut template-nya, kemudian database-nya tadi sama seperti tadi. Misalnya yaitu filter saja ini sudah ada di filternya, dan tadi kan cuma formulirnya. Kemudian untuk update user ini ada di fitur user, ada di fitur usernya. Ketika user ingin merubah nama, email, password, itu aja. Kemudian ini simpan di controller dashboard. Ini tempatnya di update ini yang nantinya di sini akan disimpan di user, di fitur list user. Mungkin bisa saja
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.